Sama seperti kemarin pemirsa, kami akan bawa Anda hari ini untuk bisa melihat bagaimana perjalanan pencapresan Ganjar Pranowo menuju pemilu 2024. Pemirsa, kalau di 2 hari sebelumnya kami sudah membahas mengenai perjalanan pencapresan Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan, maka pada hari ini kami bawa Anda untuk bisa melihat langkah Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah yang kemudian dikukuhkan sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan dan penuh dengan dinamika baik di internal partai maupun eksternal. Kita akan sama-sama melihat apa saja peristiwa yang melatar belakangi penunjukan Ganjar sebagai calon presiden yang ditunjuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Nama Ganjar sebagai calon presiden memang mencuat sejak 2022 dan masif dukungan sejumlah kalangan dan relawan untuk Ganjar maju sebagai capres dari PDI Perjuangan. Anda bisa lihat, ini adalah awal di mana 2022 begitu banyak suara yang menginginkan Ganjar Pranowo ini maju sebagai capres mewakili PDI Perjuangan. Kemudian kita akan bergeser bulan September tahun 2022 mencuat adanya Dewan Kolonel untuk memenangkan Puan Maharani sebagai capres 2024. Dan kita akan lihat, ini adalah isu yang hangat pada saat itu terbentuknya Dewan Kolonel. Kemudian 18 Oktober 2022, Ganjar memberi kode jika siap untuk maju sebagai calon presiden di persaingan pemilu 2024. Dan berikutnya kita juga akan lihat bagaimana pernyataan dari Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan 19 Oktober 2020 bahwa urusan Capres-Cawapres tunggu keputusan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri. Jangan ikut-ikutan gimik politik tanpa mengakar pada kekuatan politik yang sebenarnya yaitu rakyat. Lalu kita juga akan menuju ke tanggal berikutnya 24 Oktober. Ganjar mendapat sanksi teguran lisan karena pernyataan siap nyapres di 2024. Ini terjadi 24 Oktober 2020, jadi kita mundur sejenak karena memang pada saat itu Ganjar menyatakan siap nyapres di pemilu 2024. Lalu kita juga akan menuju tanggal berikutnya 30 Oktober 2020. Di mana kita harus melihat bahwa berpolitik itu dengan aturan karena pengusungan calon dan pasangan calon itu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kita lihat juga langkah berikutnya di mana PDI Perjuangan dan Megawati Soekarno Putri sepertinya mempertimbangkan berbagai masukan dari elemen masyarakat dan juga sejumlah hasil survei yang mengunggulkan nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dibandingkan tokoh PDI Perjuangan lainnya seperti Puan Maharani. Dan karenanya pada tanggal 21 April 2023, PDIP resmi menetapkan Ganjar sebagai capres dari PDI Perjuangan di Istana Batu Tulis Bogor. Dan kita akan dengarkan bagaimana pernyataan dari Ganjar Pranowo pada saat itu. Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang. Setelah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, satgas, dan seluruh komponen partai yang lain, kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran. Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all for one. Saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Puan yang dalam penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan 2 periode. Nana terima kasih yang selalu memberikan arahan. Wabil khusus Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai panjang tangan pemerintah di daerah, bagaimana kita gotong royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat. Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja
kader-kader lahir dari tokoh-tokoh perempuan yang sangat hebat tepat di hari Kartini pada hari ini. Lalu seberapa besar suara yang dimiliki oleh total koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo? Total suara koalisi yang mendukung Ganjar adalah 25,56%. Ini merupakan gabungan dari dua partai politik yang lolos di pemilu 2019 dan duduk di Senayan, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan PDIP dan P3. Bagaimana suara masing-masing partai ini? PDIP menjadi partai dengan raihan suara terbesar di antara 9 partai yang lolos ke parlemen pada pemilu 2019 lalu. Kemudian juga PDIP mengumpulkan 27.053.961 suara dan menguasai parlemen dengan memiliki kursi sebanyak 128 kursi. Oleh karenanya pada pemilu 2024 ini PDIP sebenarnya dapat mencalonkan presiden dan wakil presidennya tanpa perlu berkoalisi dengan partai lainnya karena sudah memenuhi ambang batas sebesar 20%. Kemudian kita lihat juga sebenarnya bagaimana perolehan kursi yang dimiliki oleh P3, Partai Persatuan Pembangunan. Dan ini memiliki wakil di parlemen sebanyak 19 kursi saja dengan raihan suara di pemilu 2019 sebanyak 6.323.147 atau 3,30%. Dan berikutnya nanti kita akan melihat lebih dalam lagi bagaimana dinamika yang terjadi pencalonan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami masih akan lanjutkan bagaimana melihat dinamika pencapresan dari Ganjar Pranowo menuju pemilu 2024. Kami sajikan data-data berikutnya dan juga fakta-fakta. Inilah dia. Di mana pada tanggal 26 November 2022 ada acara Gerakan Nusantara Bersatu di mana Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, "Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Lihat juga rambutnya. Kalau rambutnya putih semua, ini mikirin rakyat." Rambut putih kemudian diidentikan oleh masyarakat bahwa itu merupakan sinyal-sinyal tanda-tanda mengisyaratkan Ganjar Pranowo. Itu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang disebut juga merupakan salah satu pernyataan yang menunjukkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Berikutnya 29 April 2023 P3 melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar sebagai Capres 2024. Anda bisa saksikan, inilah dia P3 yang juga mendukung PDIP memajukan Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Kita juga akan dengarkan bagaimana pernyataan dari P3. Saya sampaikan bahwa landasan kerjasama dalam politik antara PDI Perjuangan dan P3 adalah berdasarkan kerjasama politik presidensial. Jadi kami akan menindaklanjuti hal ini semua dengan ada tahapan-tahapan yang banyak tentunya dalam rangka untuk sukses mengantarkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang kemudian P3 menitipkan kepada Pak Ganjar Pranowo yang memiliki misi kerakyatan agar kiranya kita menitipkan politik yang hendak nanti dijalankan oleh presiden adalah politik yang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu landasan yang paling utama dan selain itu kita juga meminta kepada Pak Ganjar Pranowo agar sekiranya Pak Ganjar Pranowo menjadi bagian dari estafet kepemimpinan dalam melanjutkan pembangunan nasional kita. Kita tidak boleh stagnan mundur, tapi harus maju terus ke depan karena kita ingin tidak tertinggal dari negara-negara lain. Berikutnya langkah Gibran bertemu Prabowo berujung pada pemanggilan oleh DPP PDI Perjuangan dan seakan tak ingin membuka front baru dengan partai yang menaunginya. Gibran pun akhirnya bertemu dengan Ganjar Pranowo pada 23 Mei 2023 untuk makan malam bersama di Solo. Dan kita lihat juga berikutnya. Nah, ini kita saksikan bersama foto ketika Ganjar Pranowo melakukan makan malam juga dengan Presiden Joko Widodo pada 13 Juni 2023 terjadi di Istana Kepresidenan. Presiden bertemu secara empat mata saat itu di Istana Kepresidenan sambil menjamu makan malam sang Gubernur Jawa Tengah 13 Juni 2023. Berikutnya kita juga akan menuju momen berikutnya yaitu pada 27 Juli 2023, di mana Puan bertemu dengan Caimin dan Airlangga Hartarto. Kita lihat pertemuan mereka dan
Berikutnya kita juga akan dengarkan sebenarnya apa makna, apa maksud dari pertemuan tersebut. Kita dengarkan pernyataan dari Caimin. Karena itu terima kasih Mbak Puan telah datang ke rumah ini dan dengan sangat senang hati saya dengan teman-teman PKB akan senantiasa siap berkomunikasi, berdiskusi, berbagi informasi untuk perkembangan politik nasional hari ini dan nanti menjelang pemilihan umum yang akan datang. Ya sebetulnya politik itu kan bukan soal waktu. Waktu itu ujungnya adalah pertengahan Oktober. Disitulah finishing dari semua proses dinamika yang sedang kita lakukan hari ini. Sehingga bagi saya kebersamaan dengan PDIP itu ibaratnya akan terus terbuka, cair dan seperti keluarga sendiri. Sehingga kalau toh nanti ada titik temu baru antara PDIP dan PKB, tentu saya akan bicarakan dengan Pak Prabowo. Kapan dan bagaimana misalnya. Tapi sampai hari ini kita terus berproses, berdinamika, berdialektika. Sampai pada nanti kalau ada kesimpulan yang serius gitu, baru saya ajak bicara Pak Prabowo. Berikutnya pemirsa kita beralih ke tanggal 24 Agustus 2023, artinya baru saja di mana PDIP pecat Budiman Sujatmiko buntut dukungan kepada Prabowo Subianto. Dan juga bahkan membentuk Prabu. Inilah dia Budiman Sujatmiko yang juga memberikan dukungan, menyampaikan dukungannya sehingga kemudian konsekuensinya adalah dipecat dari PDIP. Di tengah ketidakpastian bakal cawapres koalisi perubahan, mencuat wacana duet Ganjar dan Anies. Isu ini juga sempat ramai dan juga sempat disuarakan oleh P3 mengenai hal ini. Dan berikutnya, pemirsa, kita akan lihat setelah dihantam badai internal, Ganjar dan PDI Perjuangan tampaknya semakin solid untuk menyongsong 2024. Perjalanan Ganjar Pranowo menyongsong Pilpres 2024 sepertinya akan terus menjadi hal menarik bagi publik dan juga elit politik. Perjalanan Ganjar Pranowo menyongsong Pilpres 2024 sepertinya akan terus menjadi hal menarik bagi publik dan juga elit politik. Setelah sebelumnya, dinamika internal PDI Perjuangan dikejutkan dengan bergabungnya politikus senior Budiman Sujatmiko ke kubu Prabowo Subianto, namun hal ini pun disikapi dengan pemecatan Budiman sebagai kader PDI Perjuangan. Melalui surat tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Sekjen Hasto Kristianto. Tak ingin larut terlalu lama, tanggal 25 Agustus keesokan harinya, PDI Perjuangan menggelar apel siaga di Stadion Jatidiri, Semarang. Apel ini dihadiri Puan Maharani dan calon Presiden Ganjar Pranowo dan juga puluhan ribu kader Banteng Moncong Putih. Yang tak kalah mengejutkan, dalam kegiatan ini terlihat sejumlah tokoh teras PDI Perjuangan yang sempat membuat geger karena membentuk Dewan Kolonel maupun menolak Ganjar sebelum dikukuhkan Megawati sebagai capres yang diusung PDI Perjuangan. Tampak Bambang Wuryanto, Trimedia Panjaitan, Johan Budi, dan juga Junimart Girsang. Apel siaga di Jawa Tengah ini seakan menjadi penanda PDIP akan sekuat tenaga menjaga kandang Banteng dan solid memenangkan Ganjar di 2024. Dan pemirsa, kita akan lihat bagaimana hasil dari lembaga survei ketika melihat elektabilitas dari Ganjar Pranowo semenjak pertama kali mendeklarasikan dirinya. Tapi memang sebelumnya nama Ganjar Pranowo dan juga Puan Maharani sebagai calon presiden juga potensial dimasukkan oleh lembaga-lembaga survei sebagai sosok-sosok calon presiden yang maju pemilu 2024. Dan kita akan juga melihat bagaimana tren elektabilitas yang disurvei lembaga indikator politik. Memang tampak suara Ganjar ini menanjak secara signifikan sejak bulan Agustus 2022 hingga puncaknya Februari 2023 mencapai 37,4%. Kemudian juga jelang penetapan sebagai capres, tingkat elektabilitas Ganjar merosot di kisaran 3,4% menjadi 34% dan akhirnya kembali naik usai dideklarasikan oleh PDI Perjuangan pada 21 April yang terekam pada survei periode Juni tentunya.
Tapi kalau kita lihat juga di bulan Juli ini juga kembali menurun tipis sebanyak 0,5% ke angka 35,2%. Ini adalah hasil survei dari indikator. Kita akan melihat juga hasil survei lainnya dari LSI. Dari Lingkaran Survei Indonesia mencatat elektabilitas Ganjar sejak Januari 2023 sebesar 37,8%. Namun berbeda dengan survei indikator sebelumnya yang cenderung meningkat usai dideklarasikan survei LSI pada Mei 2023 atau 1 bulan. Beberapa minggu usai dideklarasikan, Ganjar ini cenderung melemah ke angka 31,9%. Namun pada Juni 2023 Ganjar mulai merangkak naik dan kembali ke 32,7%, artinya terdapat peningkatan 0,8% dalam periode Juni dan juga periode bulan Juli. Berikutnya juga kita akan lihat bagaimana hasil survei dari Poltreking. Ini kita saksikan bersama. Ganjar tercatat memiliki elektabilitas cukup tinggi sebelum dideklarasikan sebagai capres oleh Megawati Soekarno Putri 21 April lalu. Dari angka 29,4% di Agustus 2022 melonjak hingga 36,9% pada Maret 2023 atau 1 bulan sebelum PDI Perjuangan dan Ketua Umumnya memutuskan untuk memilih Ganjar sebagai bakal calon presiden. Namun pada April 2023 survei elektabilitas Ganjar mengalami penurunan cukup signifikan karena menyentuh angka 21,1% atau berkurang 5,8%. Kita akan juga lihat lagi dari hasil lembaga survei lainnya, yaitu survei yang digagas oleh SMRC. Bagaimana hasilnya? Sama seperti beberapa lembaga survei sebelumnya, elektabilitas Ganjar sudah dipantau sejak lama dan sejak Agustus hingga Maret, elektabilitas Ganjar merangkak naik secara meyakinkan. Bahkan pada Maret 2023 atau sebulan sebelum dicalonkan oleh PDIP, survei Ganjar ini begitu menjanjikan di angka 36,5%. Nah, angka-angka inilah yang dijadikan pertimbangan oleh PDI Perjuangan dan Megawati Soekarno Putri untuk bisa mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Tapi memang, lagi-lagi usai dideklarasikan, survei Ganjar merosot dengan cukup tajam. Bahkan 3 bulan usai deklarasi atau bulan Juli, ini elektabilitas Ganjar menyentuh 30,8%. Namun memasuki bulan Agustus 2023 Ganjar kembali rebound dan memiliki tingkat elektabilitas sebesar 35,9%. Baik, itu adalah hasil survei dari lembaga-lembaga survei melihat perjalanan elektabilitas Ganjar Pranowo dari bulan ke bulan. Semenjak Agustus tahun lalu kami rekam sebelum dideklarasikan, tapi kemudian sempat ada naik turun setelah PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024 atau bakal calon presiden yang mengikuti kontestasi pemilu tahun depan. Kita juga akan lihat berikutnya, seperti biasa setiap malam kami selalu memilihkan satu kata untuk bisa kami definisikan kepada Anda dalam Kamus Apa Kabar Indonesia Malam. Lalu apa kata yang kami pilih pada hari ini? Survei, karena kita tadi sudah melihat hasil survei. Lalu apakah survei itu? Survei adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur yang sama pada setiap orang. Nah, lembaga survei di tanah air juga mulai menjamur bersama dengan munculnya partai politik baru maupun pemilihan kepala daerah setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Memang banyak sekali lembaga survei yang terus mengumumkan, terus mengikuti, memotret seperti apa elektabilitas dari para calon-calon ini. Bukan hanya calon presiden, tapi juga partai-partai peserta pemilu 2024.